dua orang yang menanyakan yang sama terkait kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak, itu tadi kan sempat juga Ustazah Dian tadi menyinggung terkait anaknya setelah kuliah diminta kerja, tapi terus nggak mau kerja itu kan Ustazah. Nah ini ada nih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah dari Kak Nur Evi Waalaikumsalam. Kurniawati. Ini tadi juga di atas tadi ada yang menanyakan hal yang sama terkait hal ini. Izin bertanya, saya seorang ibu rumah tangga, saya adalah lulusan farmasi. Pernah kerja juga di rumah sakit, tapi setelah punya anak pertama, saya resign dari rumah sakit karena menjaga anak saya. Beberapa hari yang lalu, saya ikut tes CPNS. Mohon sarannya Ustazah, saya harus bagaimana? Karena ortu saya bilang, eman ilmu kuliah ya kalau akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga. Karena itu akhirnya saya ikut tes. Jazakillah khair, Ustazah. Wah, iya Ini yang sih. mungkin beberapa dari teman-teman yang hadir ke sini tuh juga mau nanya, cuman tanya nggak ya ini kebanyaknya kegelisahan itu kan karena eman kuliah eman udah disekolahin dur-dur tapi kok jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Yang pertama harus punya mindset jadi ibu rumah tangga itu bukan cuman loh ya. Itu sebuah pekerjaan Iya, termulia ya, melebihi apapun ketika kita menjadi seorang istri dan seorang ibu. Ya, karena ketika kita bisa betul-betul menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan sukses sehingga mengantarkan suami kita menjadi laki-laki yang soleh gitu ya. Suksesnya adalah sukses yang bervisi akhirat gitu ya. Dan karena itu ya tadi di samping laki-laki sukses ada perempuan yang hebat gitu ya. Kemudian anak-anak juga ya ketika bisa mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak soleh ya, solihah ya, sukses akhirat. Kalau sukses akhirat tentu dunia itu ikut gitu kan. Eh, itu suatu prestasi yang termulia menurut saya gitu ya. Karena kita tahu hidup kita itu bukan di dunia ini kan, tapi di akhirat. Nanti ketika di akhirat Allah akan memberikan penghargaan luar biasa pada seorang istri dan ibu yang bisa menjadi jalan suami dan anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang paling beriman dan paling takwa sama Allah. Itu nomor satu, harus mindsetnya dirubah gitu ya. Yang kedua, ketika kita terkait dengan pertanyaan tadi, ketika kita memilih untuk bekerja, kalau sudah menikah, bukan menurut orang tua yang nomor satu ya. Yang pertama adalah suami. Ketika suami kita membolehkan, ya baru kita bekerja. Tadi juga belum saya sampaikan nih ya. Jadi yang syarat perempuan bisa bekerja di luar rumah, bekerja baik di rumah maupun di luar rumah itu adalah yang pertama adalah harus dapat izin dari suaminya atau walinya kalau belum menikah, walinya gitu ya. Nah, ketika Anda masuk tes CPNS itu sudah diizinkan suami, dan Anda tes CPNS pun harus juga dengan mempelajari bagaimana nantinya Anda bekerja, mengevaluasi kemampuan diri. Tadi kan saya bilang semua orang tidak semua orang kemampuannya sama gitu ya. Tiap orang kemampuannya beda-beda. Saya termasuk yang nggak bisa multitasking. Ini saya pribadi. Ada orang di luar sana yang tetap bisa menjalankan karir dan amanah rumah tangga sebagai istri dan suami tetap dengan baik seperti Ustazah Yoyoh Yusroh itu. Ada yang seperti itu memang ya, tapi ada yang nggak bisa. Nah, kita harus melihat sendiri kemampuan kita, gitu ya. Mampukah kita ketika nanti kita bekerja, kan kita tahu nanti bekerja itu tempat kerjanya jauh apa enggak ya. Kemudian nanti di sana bekerjanya berapa jam, liburnya ada berapa lama liburnya, atau pekerjaan yang kita lakukan stressful, menguras energi, menguras pikiran, tenaga atau enggak, itu kita sendiri yang akan menilai gitu ya. Kalau misalnya ingin membahagiakan orang tua dan sudah dapat izin suami, yang utama itu ya udah dapat izin pasangan kita suami, tidak ada salahnya dicoba gitu ya, dicoba ya untuk buat suami ibu
lega aja gitu ya, orang tua senang aja gitu ya. Tapi ketika nanti kita melakukannya, kita tahu bahwa prioritas kita yaitu menjadi istri dan ibu tuh keteteran, ya, jangan kemudian dipaksa untuk terus melanjutkan gitu ya. Karena kita hidup kan untuk akhirat gitu kan, kita tujuannya akhirat, kita maunya taat sama Allah dan meyakini dengan ketaatan itu ya akan mengantarkan kita pada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita gitu ya. Tadi yang udah kita ulas ya, menjadi sabikun tuh ya, memilih Allah ya. Ketika nanti sudah dijalani kan udah tes nih ya, dijalani. Kalau Anda memang bisa ya, punya energi ekstra, Allah beri Anda kemampuan ekstra seperti Ustazah Yoyo Yusroh itu, nggak apa-apa Anda bisa melanjutkannya gitu ya. Tapi ketika Anda merasa dengan bekerja di luar rumah kok, mohon maaf kalau di CPNS saya nggak tahu di kantor apa gini ya, ketika berkhalwat dengan lawan jenis atau harus mendapat tugas yang keluar kota dan itu sama lawan jenis, nah atau membuat Anda tidak terjaga gitu ya, harusnya berhijab yang syar'i misalnya, sudah berhijab yang syar'i tapi karena di pekerjaan pakai hijab syar'i itu akan sama bos itu atau sama atasan dilarang, disuruh pakai hijabnya nggak boleh seperti itu ya, yang tidak malah kelihatan dadanya ya, harus ada aturan berhijab tuh yang bagaimana ya. Dan Anda merasa jauh dari Allah ya, karena ibadah pun jadi berkurang gitu ya, kualitas ibadah pun jadi menurun gitu. Itu juga harus harus jadi bahan evaluasi. Nanti ketika memang Anda merasa kayaknya banyak banyak mudorotnya nih dengan bekerja ya, Anda bisa sampaikan baik-baik sama orang tua ya, bahwa yang Anda pilih adalah tidak bekerja ya, karena sudah dicoba ternyata seperti itu ya. Saya akan memilih bekerja, walaupun bekerja, bekerjanya di rumah ya, nggak jauh dari rumah dan tidak banyak meninggalkan rumah gitu ya. Bekerja yang tidak jauh dari rumah dan tidak banyak meninggalkan rumah, atau yang lebih baik di rumah, bekerja yang di rumah gitu. Nah, tapi kan itu berarti Anda harus coba-coba ya. Nah, sekarang nih Anda harus harus lihat diri Anda sendiri gitu ya, diskusi sama suami. Mungkin setelah ikut acara ini ya, kajian ini, nanti Anda istikharah gitu ya sama Allah, mohon dibuat keteguhan hati untuk memilih, memutuskan yang terbaik untuk akhirat, terbaik menurut Allah untuk kita gitu ya, untuk Anda ya. Dan bagaimana nanti Allah bisa beri pertolongan Anda untuk mudah menjelaskan kepada orang tua, ya, membuat mereka paham, memaklumi, mengerti, dan tidak terluka hatinya, begitu ya. Intinya kalau kita memilih Allah, insya Allah hal-hal baik yang akan terjadi pada kita meskipun awalnya jalannya sulit, ya, meskipun ada kelihatannya sulit, ya, tapi yakinlah ketika kita memilih Allah, ya, keberkahan yang akan kita dapatkan itu aja.